dari bulan Januari itu udah terhitung ada 11.200. Dia omongin ke siapa dia nggak tahu. Setelah itu singkat cerita dia mau ngelewatin satu lokasi di mana lokasi itu tuh sepi, gelap. Bitalk. Oke, selamat malam. Halo guys. Selamat datang di Badut. Dimana kita adalah media wadah untuk kalian mencurahkan isi hati, isi kepala, bahkan beban-beban yang lagi ada di dalam diri kalian. Bisa dengan mudah kalian curahkan. Agar lebih private lagi, kalian langsung lari aja ke Instagram kita, DM @sarjana.badut. Oke, jadi kali ini gue lagi kedatangan tamu. Kamu apa? Boleh perkenalan dulu bang? Silakan. Halo semuanya, kenalin nama gue Nurul Kustandiansyah, biasa dipanggil Kustan aja. Gue alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Duh, disinggung lagi soal kesehatan. Ngomong-ngomong kita juga bakal ngebahas terkait kesehatan. Nah, betul. Lebih spesifiknya lagi, kesehatan mental, mungkin kesehatan psikis dari seseorang yang baru saja mencurahkan keluh kesahnya ke Instagram kita di Sarjana Badut. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gini, kita sebut saja dia si korban ya. Jadi si korban ini dia merupakan anak rantauan yang sedang merantau ke luar kota, ke kota yang bisa bilang cukup besar lah. Memperbaiki ekonomi berarti. Iya, untuk memperbaiki ekonomi. Perempuan apa laki bang? Perempuan bang. Oh perempuan. Perempuan. Jadi di sana dia nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang kenal. Dia sendirian ke sana berniat untuk mencari pekerjaan di sana. Lalu dia cari kosan, mencari kosan untuk tempat tinggalnya dia, udah dapat segala macam. Tinggallah dia di situ. Nah, ada kejadian di satu hari di mana dia pulang kerja. Kebetulan mungkin itu hari terakhirnya dia kerja karena selepasnya dia libur, ada dikasih libur gitu. Pulang kerja, dia mau pulang jalan, dia mau ngelewatin satu lokasi di mana lokasi itu tuh sepi, gelap, nggak ada. Udah gak enak nih. Iya, nggak ada istilahnya pemukiman, jauh dari pemukiman lah istilahnya. Singkat cerita, dia lagi jalan nih mbak, ketemu sama satu cewek, mbak ini dia nggak kenal juga, orang asing. Kebetulan si mbaknya ini meminta tolong kepada si korban ini untuk mengantarnya, untuk jalan bareng lah istilahnya ke lokasi yang mau dituju. Kebetulan satu arah. Berarti si mbak yang asing ini bawa motor atau enggak, jalan kaki. Oh, berdua jalan kaki. Iya, jalan kaki berdua. Di tengah-tengah perjalanan mereka tuh ngelihat ada di sudut matanya terlihat ada tongkrongan yang isinya pemuda semua, cowok. Jadi satu tongkrongan ini ada di tempat sepi gitu. Nah, di tempat sepi ada tongkrongan isinya cowok semua, 4 orang bang, 4 orang laki-laki. Setelah itu mereka nggak peduli, mereka tetap jalan tanpa ada eye contact ke tongkrongan tersebut. Mereka cuma ya kayak sekilas aja gitu kayak ngelihat situasi. Boleh. Situasi di sana. Setelah itu di tengah perjalanan, setelah melintasi tongkrongan itu, beberapa meter, ya mungkin masih dekat lah. Kebetulan si korban ini pingsan, tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, mungkin karena kelelahan pulang kerja atau gimana? Nggak dibius nggak? Ya enggak dong. Dia pingsan. Pada saat pingsan itu hilang semua memori-memori yang ada di otaknya hilang. Gak berapa lama dia siuman bang. Dia sadarkan diri di tempat sepi tadi. Masih di tempat yang tadi. Dia sadarkan diri di tempat yang sepi, masih di tempat yang tadi, dengan kondisi yang udah nggak ada siapa-siapa. Ditinggal sendiri. Lebih parahnya lagi, lebih memprihatinkannya lagi, dia sadar dalam kondisi dia yang, mohon maaf ya, udah tanpa busana. Jangan bilang Nah, ini plot twist bang. Lagi. Setelah itu, pada saat itu dia masih speechless lah, masih nggak tahu mau apa yang mau dia pikirkan gitu. Sehingga ada satu titik di mana dia memutuskan tuh oke, pulang dulu aja ke kosan. Setelah sampai kosan, dia kayak nangis, mengekspresikan, baru bisa mengekspresikan apa yang udah terjadi sama dia, karena mungkin yang ada di dalam otak dia pada saat itu, gue diapain ya,
kok gue sampai ada di posisi tubuh yang seperti ini, di tempat yang seperti ini, dan anehnya mbak-mbak yang tadi pun hilang. Berarti gak ada tuh mbak Nggak ada. yang ngantar dia gitu. Nggak ada Yang di ikut tempat, nggak ada sama sekali. Atau dicuragain juga dong ya? Iya, makanya itu dia yang jadi tanda tanya. Nah, setelah itu dia menangis, mengekspresikan diri segala macam, akhirnya dia menjadi pribadi yang murung dan tidak mudah percaya sama orang. Padahal awalnya pada saat dia pindah ke sana merantau, dia selalu dikelilingi oleh orang-orang baik yang mungkin dia percaya dari situ. Makanya kenapa dia mau menolong si mbak-mbak ini untuk jalan bareng, karena emang lokasinya sepi. Mungkin biar bareng kan, kalau cewek gitu kan suka bareng gitu, temenin. Pada saat itu dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin. Dia juga bingung mau bilang ke siapa, karena menurut dia mungkin spekulasi yang ada di dalam diri dia abis dia apa-apain. Dalam arti kata diperlakukan hal yang tidak senonoh lah istilahnya. Nah itu nggak lama kemudian ya, karena dia sedang libur kerja, dia pulanglah ke kampung halamannya. Dan pada saat itu pun dia belum punya keberanian untuk cerita ke orang tuanya. Kenapa tuh? Karena dilansir dari cerita dia, orang tuanya itu mengidap penyakit yang mungkin tidak bisa atau enggak kurang memungkinkan lah apabila diceritakan hal seperti ini. Tuh, riskan lah istilahnya. Kalau gue jadi dia sih berat ya, orang punya penyakit habis kena cerita udah kecelakaan musibah. Kalau gue jadi dia sih kayaknya gue bakal nangis tengah malam dalam keadaan diem. Ini yang gue salut dari dia masih kuat. Ada lagi bang yang lebih parah. Ya mungkin gue sampai saat ini gue masih ngecap dia cewek yang hebat ya, karena satu titik ini apa ya namanya, sangat lebih berat daripada kejadian tadi. Pada saat nyampe di kampung halaman, dia mencoba untuk membeli test pack karena dia merasa ada kejanggalan yang ada di dalam diri dia. Dia beli test pack dan betul hasilnya dia hamil. Di situasi seperti itu ya, kita pun yang gak merasakan kayak mikir bahwasannya dia pasti bingung, dia pasti buntu banget, gak tahu apa yang harus dia lakuin, gak tahu apa yang harus dia omongin ke siapa, dia gak tahu. Setelah itu singkat cerita dia hamil, dan kemudian karena tadi kebuntuannya dia dan kebingungannya dia, akhirnya dia menggugurkan kandungannya bang. Sendirian tanpa ada teman cerita, gugurin sendirian. Betul karena menurut dia, kalaupun dia cerita, itu akan menjadi aib mungkin. Oh iya betul. Ya. Apalagi kan lu tau sendiri lah, ibu-ibu di Indonesia kalau udah menyangkut paut tentang seksualitas, itu pasti pasti dicap sebagai aib. Ataupun kamu udah gak suci. Padahal di situ pun posisinya dia korban istilahnya gitu kan. Setelah itu dia gugurkan kandungannya ya, karena dia pun bingung siapa ayah dari anak ini gitu. Karena pada saat itu berempat bang. Oh iya berempat. Itu pun si korban ini orang mana bang? Orang Kuningan. Berarti sekota sama kita dong ya? Iya, sekota sama kita, Kuningan Jawa Barat. Nah, karena kebingungannya dia, akhirnya dia memutuskan untuk mengguguri kandungannya gitu. Gitu bang ceritanya. Jadi dan sekarang dia masih bisa tersenyum tapi. Masih bisa tersenyum. Mungkin enggak selepas dulu, cuman ya dia try her best, kayak ya udahlah, hidup masih berlanjut gitu. Masih bisa beraktivitas seperti biasa. Masih bisa. Hebat banget kan? Gua buat salut buat lu ya Mbak ya. Lu hebat. Lu keren. Lu kuat, gila. Kalau gua jadi lu kayaknya gua udah enggak kuat ada di dunia ini. Betul banget. Gua juga mikir kayak ini orang lagi buntu aja masih bisa kuat untuk menceritakan ceritanya ke badut gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kasus pemerkosaan ya, BTW gue kemarin sempat searching di Google dengan kosakata kasus pemerkosaan di Indonesia. Dan lu tahu nggak apa yang muncul? Apa tuh? Headline-nya itu kasus pemerkosaan terbaru terkini hari ini. Udah kayak jadwal sepak bola, men. Iya. Berarti intensitas kejadiannya tuh udah sering banget ya. Nah, seakan-akan kasus pemerkosaan ini udah normal, udah lumrah, udah banyak. Bahkan by data yang gua baca, dari bulan Januari itu udah terhitung ada 11.292 kasus pemerkosaan di negeri kita. Itu terhitung dari bulan Juni sampai ke bulan salah ngomong gua. Dari bulan Januari ke bulan Juni, belum ke bulan Agustus. Betul.
Tadi tahun ini kan. Kalau dari Juni setengah tahun berarti. Berarti dari Januari, dari Januari sampai Juni. Itu belum terhitung sampai ke Agustus berarti. Jadi kasus dari 2 bulan belakang ini itu belum tercatat. Dan sudah mencatatkan 11.292. Waduh, parah sih. Dan mungkin itu pun terhitung di daerah kita juga. Iya betul. Gini bang, gue juga sempat baca artikel di Bayi Data juga sama. Gue search ke Google, ada kasus terbaru di Kuningan, seorang ayah tega mencabuli anak tirinya sendiri. Gila ya, anak di bawah umur bang, udah dicabuli sama ayah tirinya sendiri. Dan pelaku dijerat hukuman kurang lebih 15 tahun penjara selama-lamanya. Gila, dampak dari kasus pemerkosaan ini tuh gak main-main sebenarnya cuy. Betul banget, parah. Menyangkut paut mentalitas, betul, psikis, dan yang paling parah kesehatan reproduksi. Betul banget, karena itu yang paling bahaya sih menurut gue ya. Kalau kesehatan reproduksi tuh biasanya rentan terjadi kayak misalkan nauzubillah ya, tapi kayak kista kalau untuk cewek ya. Kista, karena lu gak tahu siapa yang menyetubuhi lu. Ya, gitu. Itu keadaannya seperti apa, kondisi tubuhnya, orangnya, kesehatannya, kebersihannya bahkan. Itu juga. Dan kalau memang udah terkena nih musibah seperti ini, udah kecelakaan, kena kasus pemerkosaan, ya susah cuy ngobatinnya. Iya, betul. Gitu. Dan dampak yang ditimbulkan dari kasus pemerkosaan ini bukan hanya korban yang terkena. Iya betul. Dari pelaku pun bisa dijerat pasal 11 ayat 2 huruf E. Apa tuh bang? Itu tuh isinya kayak hukuman untuk orang-orang yang melakukan tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual dan lain sebagainya dalam kondisi si korbannya yang tidak mampu untuk mereaksikan apa yang dia mau atau enggak gitu lah istilahnya, kayak pemaksaan lah istilahnya gitu. Itu tuh bisa dijerat dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah. Belum sepadan sih. Iya, itu. Kalau kata gue sih terlalu sebentar dan terlalu sedikit sih. Betul. Kalau kata gue ya. Dan lagi ya, dampaknya udah parah nih. Sebenarnya penyebabnya itu bisa gue katakan hal yang sepele bagi gue ya, yaitu hawa nafsu. Betul sih, hawa nafsu yang gak kekontrol, yang pada akhirnya ya terjadilah kasus seperti ini. Dan ditambah, lu tahu sendiri, media sosial yang ada di negara kita itu isinya apaan sih, lu tahu lah. Iya, tahu banget. Tahu kan, bahkan ada salah satu media sosial yang isinya, yang hashtag nomor satunya, yang trendingnya itu biasanya konten yang berbau dengan 18+. Wow. Isinya juga cewek-cewek yang flirting ya bang ya. Nah iya. Kenapa kita menggarisbawahi cewek? Karena ya kalian tahu lah, korban-korban dari kasus pemerkosaan ini kebanyakan didominasi itu oleh wanita. Maka dari itu ya gak heran ya. Ya mohon maaf aja nih ya kita menyinggung soal hal itu, soalnya kayak menurut kita one step to be a better itu dengan cara cewek-cewek kuranginlah flirting di media sosial, karena kan yang namanya penonton dia akan menerapkan apa yang dia lihat gitu kan. Belum lagi bang. Dan mengundang hawa nafsu. Belum lagi. Lu tau lah, segampang apa sih kita ngakses konten-konten berbau pornografi dan 18+. Lu tau lah, dimanapun, kapanpun, siapapun bisa mengakses. Betul. Tersebut. Dan algoritmanya bukan main. Nah, pada akhirnya itu menciptakan sebuah fantasi-fantasi dan fetis-fetis yang akhirnya dituangkan ke kasus seperti ini, karena memang udah gak nemu tempatnya lagi gitu. Iya, betul. Gue udah kepalang punya fantasi, gue udah kepalang punya fetish, tapi gue nggak tahu nih nuanginnya di mana. Yang pada akhirnya terjadilah kasus pemerkosaan seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini pun bukan cuma dilakukan oleh orang dewasa, bang. Bahkan anak kecil sekalipun bisa dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau seksualitas di media sosial loh. Makanya kenapa yang gue miris gitu ya lihatnya, orang tua memfasilitasi anaknya smartphone itu sebenarnya untuk media belajar. Betul. Untuk hiburan juga lah sekali-kali gitu. Nah, benar. Cuman yang salah di sini adalah kearifan daripada penggunaan smartphone-nya ini, karena yang namanya anak di bawah umur ngerti apa sih, Bang? Betul. Mereka cuma mencontoh apa yang orang lain lakukan. Ya kan? Iya. Menjiplak. Nah, kalau nggak ada bimbingan dari orang tuanya, anak itu akan liar. Apapun yang ada di dalam smartphone-nya dia bakal dia akses gitu. Apapun yang dilihat pasti dipencet. Nah, pasti itu ditonton. Iya. Makanya kalau dari kecil dia udah dipertontonkan hal-hal seperti ini yang berbau seksualitas, itu tuh bakal menyebabkan hal-hal yang tidak ingin terjadi lah di suatu hari nanti gitu. Itu salah satu penyebabnya juga sih. Solusinya gimana nih, Bang, menurut lu, Bang? Kalau kata gue ya, HP sekarang kan ya udah canggih. Betul. Ada yang namanya mode anak. Betul. Terus untuk
media sosial pasti punya media sosial yang khusus anak, contohnya ya, Iya. kita bukan promosi ya. Contohnya YouTube Kids. Iya kan, itu buat anak kan enak nontonnya kan, apa ya, konten-konten yang emang kekanak-kanakan Baby gitu. Shark dudu Ya, Baby Shark dudu dan lain-lain lah gitu. Iya, betul. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu opsi buat para orang tua di luar sana yang memang mau anaknya tetap aman, Betul. terjaga moralnya. Betul. Itu juga salah satu awareness lah buat kalian semua yang barangkali punya adik atau anak di bawah umur, dipupuk dari usia sekarang. Jangan sampai mereka mengkonsumsi konten-konten yang tidak harus mereka konsumsi. Istilahnya yang akan berakibat fatal lah nanti di kedepannya gitu istilahnya. Nah, buat para korban ya yang udah terlanjur kena kecelakaan ini, kena kasus pemerkosaan musibah ini, kasus pemerkosaan ini, ya gue cuma bisa nyaranin gitu. Kalian, hal yang paling mudah, hal yang paling gampang, langkah pertama yaitu kalian pergi ke psikolog, ke Betul. Karena bagaimanapun kalian juga butuh apa ya, pengobatan yang intensif lah mungkin untuk mental kalian, psikis kalian, agar bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Iya, betul. Agar mentalitasnya tetap terjaga. Betul. Kalau pesan dari gue sih satu, Bang. Buat korban-korban di luar sana, jangan sampai nganggap diri kalian itu sebagai aib atau sampah masyarakat. Karena ini kecelakaan. Betul. Karena kalian merupakan korban. Kalian pun nggak tahu musibah ini bakal menimpa kalian. Jangan sampai hal ini membuat kalian menjadi sosok yang social anxiety, yang memiliki pemurung, yang memiliki kecemasan untuk bersosialisasi dengan publik segala macam. Nggak harus. Siapapun kalian, apapun kejadian yang udah menimpa kalian, kalian masih punya kesempatan dan masih punya hak untuk memperbaiki kehidupan kalian ke depan. Nah, itu dia. Kalian masih berarti. Kalian masih bisa survive dengan kaki kalian sendiri, dengan tangan kalian sendiri. Buat para wanita, karena memang didominasi oleh wanita, kalian sebisa mungkin jaga diri lah. Iya, betul. Agar hal-hal seperti ini tuh lebih minim terjadi. Lebih minim terjadi, dan tetap jaga diri kalian. Jangan pakai pakaian yang terbuka, jangan flirting gitu. Betul. Karena kebanyakan kasus pemerkosaan itu ya, kebanyakannya tuh cewek-ceweknya tuh gampang untuk ditaklukkan. Nah, betul. Makanya untuk kalian, para cewek-cewek, tingkatin lagi deh value yang ada di dalam diri kalian. Nilainya, gue tuh berharga. Gue mahal. Jangan sampai apa ya, visualnya lu tuh bisa dinikmati oleh halayak gitu, yang mana nanti disalahgunakan. Masa terima sih? Maksudnya kayak lu punya value nih, lu cantik, lu menggoda segala macam, tapi disebarluaskan kan. Maksudnya lu mahal. Lu jangan sampai menggratiskan visualnya lu ke publik, ke halayak, jangan sampai. Nah, gue sih cuma mau bilang ya ke si mbak korban yang tadi, lu hebat, Mbak. Betul banget. Lu keren, sekali lagi gue bilang lu kuat. Betul. Lu harus tetap tegar menjalani hidup ini. Betul. Jangan anggap diri lu sampah. Lu hebat, lu keren. Pokoknya ya keren lah gitu. Dia wanita kuat sih. Nah, buat kalian yang memang ceritanya ingin diangkat nih, betul, di Badut ini, silakan kalian lari nih ke Instagram kita @sarjana.badut, dan kita janji ini akan tetap menjaga privasi kalian. Betul. Nah, untuk nama, untuk kejadian, semuanya lah yang sekiranya tidak harus dipublish akan kita filter dulu lah istilahnya untuk menjaga keprivasiannya ini gitu. Mungkin segitu aja bareng nih. Mungkin segitu aja lah video dari kita gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe dan komen dan below. Yoi. Lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau kita upload video-video baru. Mungkin segitu aja. See you in the next video. Bye bye.